warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Fadli dengan NIM 6120 1230391 dari kelas RA10 Manajemen. Pada video ini saya akan memaparkan proyek ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema penerapan manajemen sumber daya manusia di era digital dengan studi kasus di PT Digital Nusantara Kreatif. Perkembangan dunia kerja saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat, khususnya akibat kemajuan teknologi digital. Organisasi dituntut untuk mampu beradaptasi, berinovasi, serta mengelola sumber daya manusia secara efektif agar tetap kompetitif. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan dalam mengatur tenaga kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kompetensi, motivasi, dan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia dilakukan pada sebuah perusahaan fiktif berbasis teknologi, yaitu PT Digital Nusantara Kreatif. Tahap pertama dalam manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. PT Digital Nusantara Kreatif melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan menyesuaikan strategi bisnis dan perkembangan industri kreatif digital. Perusahaan menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rencana ekspansi usaha dan tuntutan teknologi yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya, perusahaan memanfaatkan Human Resource Informasi System atau HRIS untuk mengelola data karyawan seperti jumlah tenaga kerja, tingkat turnover, serta kebutuhan kompetensi di masa depan. Dengan sistem ini, perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih akurat, efektif, dan efisien. Tahap berikutnya adalah analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh karyawan pada setiap posisi. PT Digital Nusantara Kreatif menyusun job description dan job specification secara sistematis melalui sistem digital. Job description menjelaskan tugas dan tanggung jawab karyawan, sedangkan job specification menjelaskan kualifikasi seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Perancangan pekerjaan juga mempertimbangkan fleksibilitas kerja seperti sistem kerja hybrid dan pembagian tugas berbasis tim. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi di PT Digital Nusantara Kreatif.
dilakukan secara online dengan memanfaatkan platform digital seperti website, perusahaan, dan media sosial profesional. Seleksi awal dilakukan menggunakan applicant tracking system atau ATS yang berfungsi untuk menyaring pelamar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu, kandidat yang lolos akan mengikuti tahap wawancara secara daring melalui video conference. Dengan sistem rekrutmen berbasis teknologi, perusahaan dapat menjaring kandidat yang kompeten secara lebih luas, objektif, dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Digital Nusantara Kreatif menerapkan sistem e-learning melalui Learning Management System atau LMS. Melalui sistem ini, karyawan dapat mengikuti pelatihan teknis, pengembangan soft skill, serta peningkatan kompetensi digital secara fleksibel. Pelatihan dilakukan secara berkelanjutan agar karyawan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan berkontribusi secara optimal terhadap perusahaan. Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi terhadap hasil kerja karyawan berdasarkan target yang telah ditetapkan. PT Digital Nusantara Kreatif menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis digital. Penilaian dilakukan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur dan transparan. Karyawan dapat mengetahui pencapaian kinerja mereka secara berkala melalui sistem yang tersedia. Hasil penilaian kinerja dilakukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajemen seperti pemberian penghargaan, promosi, dan pengembangan karyawan. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan perusahaan atas kontribusi karyawan. PT Digital Nusantara Kreatif menerapkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif. Perusahaan menggunakan sistem payroll digital yang terintegrasi dengan data kehadiran dan kinerja. Selain gaji pokok, karyawan juga memperoleh insentif, bonus kinerja, dan tunjangan lainnya. Sistem kompensasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, kepuasan karyawan, serta loyalitas terhadap perusahaan. Sebagai kesimpulan, penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi di PT Digital Nusantara Kreatif menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja di era digital. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, rekrutmen yang efektif, pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja yang objektif, serta sistem kompensasi yang adil, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Demikian pemaparan proyek ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.